Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdor. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah Masjid Agung Banten. Untuk memenuhi tugas UAS MK Studi Kebantenan, untuk dosen pengampu MK Studi Kebantenan ini sendiri yaitu Bapak Iwan Ridwan MPD. Baik langsung saja sejarah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1566 Masehi ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552 sampai 1570. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sebagaimana masjid-masjid lain di Nusantara, Masjid Agung Banten berdenah segi empat dengan rancang bangun yang unik. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Cina, dan Eropa. Pembangunannya itu sendiri melibatkan 3 arsitek dari negeri yang berbeda. Raden Sepat merupakan arsitek utama berasal dari Majapahit yang juga menukangi Masjid Cirebon. Jen Bantejut arsitek asal Cina, dan Hendrik Lucas Cardael asal Belanda. Atas jasa-jasa mereka menegakkan simbol kebesaran Islam itu, Jen Bantejut dianugerahi gelar bangsawan dari Kesultanan. Dengan dianugerahi gelar bangsawan dari Kesultanan dengan nama Pangeran Adiguna, sedangkan Hendrik Lucas Cardael yang kemudian diketahui memeluk Islam mendapatkan gelar Pangeran Wiraguna. Bentuk arsitektur lokal karya Raden Sepat dapat dilihat dari 4 tiang penyangga Sangkaguru di bagian dalam bangunan masjid. Di ruangan ini terdapat mimbar kuno berukir indah yang menegaskan kuatnya nuansa lokal. Setidaknya ada 2 kisah berbeda seputar keberadaan mimbar ini. Untuk pendiri Masjid Agung ini sendiri, yang pertama, Masjid Agung Banten dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Putra pertama Sunan Gunung Jati. Kemudian pembangunan masjid dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yang menjadi raja kedua Kerajaan Banten. Untuk sekitaran Masjid Agung Banten terdapat makam-makam. Di serabi kiri masjid ini terdapat makam Sultan Maulana Hasanuddin dengan permaisurinya Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara di serambi kanan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, dan ada juga makam Sultan Zainal Abidin dan juga Sultan Abdul Fattah Pangeran Arya Sultan.
dan ada juga Sultan Abdul Mufakir, Sultan Jainal Arifin, Sultan Jainal Asyikin, Sultan Syarifuddin, Ratu Salamah, Latifah, dan Ratu Mas Muda. Untuk destinasi Masjid Agung ini sendiri, Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah setiap harinya. Masjid ini ramai dikunjungi para penziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa. Banten merupakan situs bersejarah di Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, sekitar tahun 1552 sampai dengan 1570 Masehi. Memiliki halaman yang luas dengan taman yang dihiasi bunga, yaitu bunga flamboyan. Selain sebagai objek wisata ziarah, Masjid Agung Banten juga merupakan objek wisata. Masjid Agung Banten juga merupakan objek wisata pendidikan dan sejarah. Dengan mengunjungi masjid ini, wisatawan dapat menyaksikan peninggalan bersejarah kerajaan Islam di Banten pada abad ke-16 Masehi serta melihat keunikan arsitekturnya yang merupakan perpaduan antara gaya Hindu, Jawa, Cina, dan Eropa. Ciri khusus Masjid Agung ini sendiri memiliki menara yang terlihat seperti mercusuar dengan bagian atapnya bertumpuk 5 seperti pagoda Cina. Pada sisi kanan dan kiri terdapat serambi yang merupakan kompleks pemakaman Sultan Banten. Bangunan masjid ditopang dengan 24 tiang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.